Hai guys, kembali lagi bersama kita di Klinik Saham. Tentunya saya tidak bersendiri, tentunya ada partner saya yaitu Aji Kurniawan. Nah, kita sebelumnya udah pernah bahas tentang beberapa saham-saham ya, lalu juga IHSG gitu ya. Nah, tentunya kali ini kemarin tuh saya sama Fani, nah sekarang tentang kita akan bicara bersama Bro Aji, ngomongin saham-saham ya Bro Aji ya. Nah, biasanya nih Bro Aji berbicara di vlog ya kan, tentang investasi bersama lifestyle ya, teman-teman anak muda ini bisa pinter ya untuk mulai investasi nih ya. Apalagi zaman sekarang itu anak muda banyak banget nih keinginannya Van ya, Kev ya. Nah, dari mulai dia berbelanja ya, terus juga banyak lah kebutuhannya ya. Nah, tentunya ini penting banget ya untuk mulai berinvestasi sejak dini nih. Nah, tentunya Bro Aji tadi semangat banget teman-teman. Nah, tadi kan biasanya Aji juga nongkrongnya sama Sis Talita ya, tapi sekarang akhirnya sama saya nih ya Bro Aji. Nah, mungkin kita langsung aja nih Bro untuk mulai pembahasan di Klinik Saham pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mau jadi gini teman-teman, ini mungkin pemberitahuan juga, Klinik Saham ini kan baru ya. Jadi teman-teman tentunya memang kita juga mengundang bagi teman-teman juga yang melihat kita untuk share ke teman-teman yang lainnya untuk khususnya nasabah ya, nasabah CGS siapa aja ya Bro yang Indonesia. Tentunya ingin tahu tentang saham dan juga mungkin ada sharing-sharing tertentu ya di siang hari ini juga bisa sharing bersama kita nih di program Klinik Saham. Ya, jadi tentunya bagi teman-teman yang nonton kita, ini kembali lagi ini bisa share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain juga bisa ikut ke kita gitu. Nah, ini kita ngomongin apa? Tentu kita ngomongin tentang pergerakan IHSG dan juga saham-saham. Nah, saya juga mengingatkan juga bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan masuk ke apalagi yang nonton kita di Discord, di Discord ya. Teman-teman bisa bertanya langsung di kita secara live maupun juga dari chat ya. Ini tergantung dari teman-teman juga. Nanti resen aja ya, nanti betul bisa banget juga berinteraksi ya. Teman-teman bisa langsung nanya interaktif bersama kita gitu ya. Seru-seruan di siang hari ini ya. Nah, apalagi Bro Aji. Oke, nah Bro Kevin kita langsung aja nih ya untuk mulai pembahasan ya. Nah, dimana kira-kira gimana nih Bro pergerakan market di sesi 1 ini ya, dan tentunya di siang hari ini kira-kira gimana nih Bro? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman, memang pergerakannya di luar ekspektasi, dalam arti semua indeks dari regional mungkin pelemahannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat hari ini pelemahannya lumayan besar, tadi di sesi pertamanya udah minus 1% lebih. Tapi belakangan ini menjelang untuk penutupan sesi kedua ternyata ada rebound, yang tentunya ini juga berkaitan juga dari saham-saham big caps ya. Ini juga mengalami rebound ya. Dan kalau kita lihat nih Bro Aji, tadi pagi itu sebenarnya memang IHSG itu berada di teritori 0,4, 0,5 minusnya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa saham yang rebound luar biasa ya. Dari itu kita lihat ada saham ITMG, PTBA, Adaro, dan ini tentunya ada kaitannya dengan harga call. Ya, harga komoditas call, bukan saham call ya. Jadi tentunya harga komoditas call yang kemarin itu rebound. Jadi kalau kita lihat ini juga dampak bagus juga buat ITMG, PTBA maupun juga Adaro. Seperti itu Bro Aji. Nah Bro Kevin, nah kalau kita perhatikan ya Bro ya, harga call kan ini hari ini rebound ya. Dan kalau kita lihat biasanya korelasi antara call sama harga gas itu biasanya inline ya, beriringan ya. Nah tapi mungkin pertanyaannya adalah dari saham dari harga komoditas gas ya, ini malah turun ya. Di sisi lain malah harga call-nya ini rebound. Nah mungkin pandangan dari lu gimana Vin? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya untuk ekspektasi kita, walaupun harga call kemarin naik ya, tapi kalau kita lihat ya memang tendensinya masih bearish ya nih Bro Aji. Jadi masih bearish, dan tentunya kita expect bahwa pelemahan ini dipotensikan bisa sampai di akhir Agustus. Itu juga kita lihat dari acuannya historical Bro Aji ya teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat historical berapa tahun terakhir, memang dari bulan Februari sampai dengan Agustus memang secara historical terakhir harga call itu suka dalam tendensi bearish dan baru akan rebound lagi bulan September. Intinya adalah ini jadi efek negatif juga buat pergerakan saham call. Seperti itu Bro Aji. Oke, jadi tentunya walaupun ada rebound ya, tentunya mungkin dari segi trennya mungkin masih ada peluang untuk bearish ya Bro ya. Nah tentunya kalau mencermati hal tersebut nih Bro, kira-kira ada hal apa nih yang menarik untuk diperhatikan untuk teman-teman?
Ya, tentunya teman-teman harus perhatiin yang pertama adalah belakangan ini untuk short term-nya teman-teman bisa lihat laporan keuangannya. Terus yang kedua teman-teman bisa lihat nanti rilis laporan keuangan itu bakal akan jadi movers juga buat pergerakan dari saham coal, saham-saham batu bara. Karena apa? Karena kan ekspektasi dari kenaikan harga coal yang kemarin itu mengundang kenaikan juga buat laporan keuangan di sisi penjualan. Terus yang kedua juga teman-teman bisa yang ditunggu-tunggu ada pembagian dividen nih. Itu mungkin jadi movers buat pergerakan saham coal atau batu bara tuh lebih menguat. Seperti itu sih Bro Haji. Oke, tentunya itu yang bisa dicermati oleh teman-teman investor ya Bro Kevin ya. Nah, tentunya mungkin nextnya lagi nih Bro Kevin ya, di tengah hari ini tuh pergerakannya itu cenderung banyak yang merah nih Bro ya. Nah, kira-kira ada saham-saham apa sih yang menarik untuk kita ulas nih Bro Kevin di klinik saham di siang hari ini nih Bro? Nah, banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa bertanya di kolom klinik saham klinik saham. Karena saya hari ini serius banget nih. Jadi saya kalau ngomong salah jadi ketawa ya. Ya, klinik saham. Klinik saham yang ada di Discord ya. Iya, betul banget. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Nih kayaknya ada yang bertanya nih, ada yang resen nggak? Ada yang resen nggak? Nih. Kalau ada yang resen boleh kita ajak ke panggung ya. Benar kayak teman-teman semua media, teman-teman media Markom, oke? Kita bawa panggung ya. Siapa nih yang mau naik ya? Kita tunggu nih. Iya. Terus kalau misalnya nggak ada, kita lihat yang di chat. Di chat tadi ada pertanyaan nggak? Coba ya. Oke. Oh, Pak Alfrio Martlanto. Iya nih channel baru ya Pak Alfrio ya. Bro Alfrio ya. Bro Alfrio. Iya, jadi atau Kakak Alfrio. Iya. Biar aman ya Bro. Iya benar. Ada yang nanya nggak? Nih. Oh, kayaknya belum ada ya. Nanti kalau ada yang nanya. Tadi kayaknya ada nih Bro ya. Mana. Di mana nih klinik saham? Ada yang ini nggak? Itu welcome. Oh, nih. Oh, ini ada nih ya. Oh, dari Ibu Ai. Ibu Ai. Nih. Gimana nih pandangan ke depan untuk IHSG? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, karena memang kalau kita lihat IHSG-nya juga memang kadang naik, kadang turun gitu. Nah, saya akan membantu pertanyaan buat Ibu Ai. Nah, Bu Ai, jadi kalau kita lihat memang tadi saya udah utarakan IHSG itu belakangan ini kalau kita lihat di hari ini indeks yang di regional Asia itu lumayan tinggi untuk pelemahannya dibandingkan dengan Thailand lalu juga Singapura ya Bro Haji. Itu tuh masih cukup baik walaupun dia melemah. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya ada ruang rebound. Cuman ada catatan kalau misalnya masih kuat di 6.800. Sekarang harganya di 6.813 nih live kita sekarang. 6.819 ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nanti di atas 6.800 closing market kemungkinan bisa ada penguatan lagi sampai dengan 6.850. Tapi sebaliknya nih Bro Haji, kalau nanti ternyata di closing marketnya below 6.800, kemungkinan akan melanjutkan pelemahan. Ini yang agak mengecewakan ya, karena tentunya dia akan coba ke supportnya di 6.757. Seperti itu Bro Haji. Oke, thank you banget nih Bro Kevin. Nah Bro Kevin membahas tentang energi ya. Kan tadi juga kita udah cerita ke teman-teman ya bahwa saham coal ini lagi rebound ya. Nah kira-kira kita boleh beli nggak Bro? Dan tentunya mana nih yang lebih bagus nih? Oke, nah sebelum saya jawab itu ada yang nanya nih Bro Haji. Oh, ada yang nanya nih. Zara nih boleh nih diajak ke atas nih, tadi resen nih. Nanti saya jawab ya. Iya benar. Oke. Iya. Oke nih, halo Kak. Nah Zara nih udah si Bro Haji aja ya. Halo Kak Zara, selamat siang di klinik saham. Gedein aja Bro Haji. Nah kita gedein nih. Halo. Halo Kak Zara. Aku mau nanya, tadi kan kata Kak Haji, ITMG itu kalau nggak salah lagi rebound ya. Nah, maksudku sektor coal lagi rebound ya. Betul. Nah, kalau sektor coal seperti ITMG itu gimana sih Kak perkembangannya? Untuk ITMG ya, thank you. Zara. Nah, kalau kita lihat ya untuk ITMG, tadi saya udah katakan ya Mbak Zara. Gini Bro, itu menarik karena kemarin pagi itu harga coal-nya naik. Ya kan tadi udah dibahas juga. Iya benar. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah short term aja. Nah, kalau kita lihat untuk jangka nanti pergerakan itu sebenarnya resistennya itu memang di level 35.900.
Nah, tentunya kalau sekarang kan harganya di 35.575. Ini agak challenge nih, Bro Haji, Mbak Zara ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa nge-break nih ke atasnya untuk bisa naik lagi ke 37.000. Tapi selama nanti pergerakan dia 35.975-nya kuat atau 35.900 ya nggak tertembus, nah ini bahaya karena kemungkinan dia akan bergerak teritori sideways dan juga dengan supportnya 34.575. Seperti itu ya Mbak Sarah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Lanjut Bro Haji, mau jawab apa? Bro Kevin. Nah, mungkin kita lagi cari-cari dulu nih. Ya, mungkin boleh. teman-teman kalau ada pertanyaan ini juga bisa langsung ya. Interaksi sama kita di Klinik Saham ya. Nah, mungkin kita akan coba cari-cari dulu nih Bro Kevin ya. Untuk pertanyaan teman-teman yang masuk, kita kembali ke kolom chat ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kita juga nunggu teman-teman lagi nih. Kalau ada pertanyaan ini bisa kita raise hand ya, naik ke panggung ya untuk di Klinik Saham di Discord ya. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi nih Bro ya. Nah mungkin selain call nih Bro, mungkin untuk saham-saham yang lain nih, mungkin Bro Kevin ada highlight tertentu nggak yang menarik untuk diperhatikan untuk teman-teman? Ya, ini kalau kita lihat nih ada berita nih, India kan lagi butuh call nih lebih banyak nih. Jadi itu jadi salah satu katalis juga ya di kedepannya. Apalagi kalau kita lihat nih dari segi intinya kan kalau harga call itu kan bergantung kepada pertama Cina nih Bro Haji. Bro Haji juga pasti tahu dong, nggak mungkin nggak tahu. Saya mulu jawab gimana sih? Di Cina itu reopening ekonomi. Iya, terus habis itu India nih Bro Haji. Jadi jangan serius-serius Bro Haji, saya jadi tegang gitu. Iya, chill dulu dong. Ya chill dulu ya. Jadi ya ini karena kita berdua baru pertama kali ya teman-teman, jadi belum terlalu tapi ini. Tapi tentunya tetap saja ya kita harus chill ya. Iya, jadi itu ya menjadi dampak ya, dampak adanya efek positif juga gitu ya. Karena kemarin itu juga naik juga karena ada efek itu gitu. Makanya tadi kita lihat dari segi call yang exposure ke India dalam arti Indonesia kena ke import India, ini juga jadi efek yang positif juga gitu ya Bro Haji. And then which is yang paling banyak exposure-nya ya ke India itu ada saham Adaro dan juga PDBA ya. Dan tentunya mungkin dari yang mungkin efeknya yang paling nggak gede itu lebih ke ITMG ya Bro Kevin. Iya, betul banget Bro Haji. Oke. Sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang lain nih bisa masuk ya. Nah, jadi kan tadi selain kita melihat pergerakan ISG ini masih agak cenderung sideways dan melemah ya Bro Kevin ya. Tadi pagi subuh juga kalau kita perhatikan ya, kalau kita beralih ke pasar Amerika nih, wah kita pergi ke Amerika ya Bro Kevin ya. Nah, tapi kalau dari segi Dow Jones sendiri ya, di pasar Amerika sendiri juga tadi subuh ya, ini turun ya 2% ya. Dan juga kalau kita lihat juga dari segi Nasdaq itu juga turun juga nih, sekitar 2% ya. Nah, kira-kira gimana nih Bro untuk ke saham-saham yang relate ke digital ya, dan juga kalau misalnya kalau The Fed ini mungkin masih nggak signifikan ya, kedepannya itu kira-kira gimana nih Bro? Ya, jadi ya tentunya ya kalau naikin suku bunga ini sangat berpengaruh negatif juga ya buat saham saham-saham yang digital ya Bro Haji. Dan itu kan juga udah terrealisasi ya. Kalau kita lihat beberapa lagi nih saham digital itu kan performanya agak turun setelah The Fed naikin suku bunga ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan ini juga sangat menjadi katalis negatif. Nah, ada berita juga nih tadi saya cek ya. Coba saya cek dulu. Nah, ini ada berita juga ya bahwa Goto nih juga masuk ke FTSE yang jadi potensi inflow 116 juta US dollar. Ini pernah juga yang kita bahas ya di BTS ya. Jadi kita lihat juga nih tentunya kita mengupgrade juga untuk saham Goto dengan rekomendasi add dengan target price-nya 150. Nah, memang kalau misalnya The Fed tidak terlalu agresif, memang ini jadi salah satu katalis positif juga buat Goto. Tapi kalau nanti tadi Bro Haji bilang, "Oh, ini udah naik nih kemarin aja Dow Jones turun karena memang dari efek data makroekonominya yang membuat nanti si The Fed akan agresif." Nah, ini jadi masalah juga ke depannya karena kan tentunya kan saham Goto ini baru-baru naik sampai 120, 115 benar nggak? Setelah FTSE di bawah 100 ya. Iya, setelah ada FTSE Bro Haji. Tapi kan sebelumnya FTSE MSCI drop banget. Hampir 102, benar nggak? Betul. Nah, tentunya nanti kita akan iketin juga tuh nanti yang Goto itu nanti di bulan Mei ya, MSCI ya. Jadi mudah-mudahan itu kita watch ya. Udah itu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi nggak nih pertanyaan yang masuk nih? Satu pertanyaan lagi ya Bang. Oke, thank you banget nih. Halo. Ya. Skurvi. Oh, udah masuk. Bro Skurvi ya? Skurvi. Silakan Bro. Riko mau nanya. Oh, Sriko. Mau nanya boleh ya? Boleh. Tanya Bro Haji juga boleh.
Iya Jo. Boleh. Saya kan beli ADMR nih. Oh, ini cuman harganya kan turun terus nih. Itu lebih baik di cut loss atau gimana ya ke depannya? Bakal naik atau bakal turun terus nih? Kok familiar ya suaranya? Thank you ya Bro Rico ya. Thank you ya. Thank you. Kayak teman saya, ada teman saya, tapi bukan Rico, namanya Rifki. Namanya Rifki. Tipis-tipis bro. Iya, jangan Rifki yang berjadi Rico. Gak tahu. Ya udah lu jawab dah, ADMR. Oke. Nah, untuk ADMR ya, kan cut loss atau hold ya. Iya benar, pertanyaannya cut loss atau hold kan? Iya benar. Nah, untuk kita ADMR nih ya, secara teknikal ini bisa diperhatikan kalau dia penurunannya nih bro ya. Untuk Bro Rico ya, kalau masih bisa turun hingga nge-break di bawah 1380 ini bisa dipertimbangkan untuk cut loss ya. Betul. Tapi mungkin kalau melihat ya potensi untuk menguat ini baru kan oke kalau dia bisa break di atas level 1550 ya. Tapi mungkin kalau masih di bawah level itu ini masih cenderung masih downtrend nih bro ya. Jadi mungkin kalau cut atau hold ya ini kalau misalnya dia break 1380 ini bisa di cut loss nih untuk Bro Rico ya. Tapi secara tren emang lagi downtrend ya Bro Haji. Masih downtrend. Sebenarnya bisa beli juga ya tapi. Bisa juga sih. Tapi ya tadi cut loss-nya di mana Bro Haji? 1380 secara short term. Nah, 1380 nih secara short term. Jadi kalau di bawah 1380 ya udah nggak bagus. Turun. Itu tentunya jadi bukan cuan ya, tapi rugi. Gitu. Iya. Nah, kode saham kan ada cuan. Nah, kita belum pernah tuh ada kode saham rugi. Jangan kan kode saham ada cuan, ya kan? Tadi ada cuan tuh yang IPO, tapi kita belum pernah tuh. Kalau ngomong-ngomong rugi, mudah-mudahan kita jangan rugi ya. Apalagi teman-teman udah nonton kita di CGS, CMB Sekuritas Indonesia. Jadi teman-teman, ya intinya dari klinik saham ini, kalau teman-teman ada pertanyaan nextnya, mudah-mudahan di next month kita bisa ketemu lagi dan kita bisa jawab pertanyaan teman-teman. Nah, apa yang kita utarakan ini on disclaimer ya. Tadi udah disclaimer on. Ya benar, on disclaimer atau disclaimer on gitu ya. Nah, jadi keputusan untuk membeli dan menjual ditanggung oleh investor masing-masing. Ya, demikian dari kita, sampai jumpa di klinik saham selanjutnya. See ya.